兄，你这头啊！给我滚！来与你相。 Hola semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, serta dilancarkan rezekinya ya guys. Amin. Pada kesempatan kali ini, kita akanlah melanjutkan Tonghua dari Easy to Zone atau Lin Yun. Pada episode kali ini, kita akanlah melihat kemurkaan dari Lin Yun sampai-sampai rambutnya berwarna putih, matanya berwarna merah. Dia akanlah menghabisi satu persatu keluarga Wang, terutama untuklah Wang Rong. Dia haruslah membayar atas perbuatan dia yang menewaskan kakak seniornya, yaitu Shinji. Iya, ini akanlah menjadi sebuah dendam besar bukan hanya untuk Wang Rong, berlaku untuklah perkumpulan Jingxuan yang diketuai oleh Jing Yi. Lalu di kota Wanbao, cuacanya tiba-tiba berubah menjadi hujan yang begitu deras, membuat para warga menjadi kebingungan. Ternyata semua ini adalah ulah dari Lin Yun yang telah mengalami kesedihan begitu mendalam. Dia datang ke kota Wanbao untuklah bertemu dengan Ketua Tong sebagai pengelola dari pavilion Wanbao. Dia datang untuklah meminta beberapa informasi tentang keluarga Wang. Untuk pengelola Tong, dia sungguh begitu terkejut bagaimana bisa rambut dari Lin Yun berubah menjadi warna putih. Lin Yun kembali bertanya, apakah dia bisa untuklah membantunya. Pengelola Tong sudah tahu betul, kedatangan dia sudah pasti untuklah balas dendam, dan dia hanya memberikan sebuah peringatan kepadanya. Dia bisa saja memberikan informasi dengan begitu detail, tetapi untuk kali ini dia tidak akanlah memberikannya, sebab dia juga khawatir kalau Lin Yun akanlah meninggal dunia. Jadi penolakannya ini demi kebaikannya juga. Tetapi Lin Yun langsunglah mengeluarkan tombak gunturnya dan memberikannya kepada pengelola Tong. Kalau harta yang barusan saja dia pegang itu berasal dari area rahasia Lotus Iblis. Dia yakin kalau harta ini jika dijual, dia akanlah mendapati uang yang begitu sangatlah banyak. Dan yang dia inginkan saat ini, yaitu keberadaan dari Wang Rong. Sayangnya, yang dimaksud oleh pengelola Tong bukanlah masalah uang, tetapi adalah masalah kehidupannya. Jika dia memberitahu, Lin Yun sudah pasti akanlah datang ke keluarga Wang dan akanlah membuat sebuah pertumpahan darah. Namun keluarga Wang bukanlah keluarga yang sangatlah mudah ditaklukkan. 我知道你万宝阁有情报贩卖，不是你我能得罪得起的。 Saran dari pengelola Tong, jika dia inginlah balas dendam, boleh-boleh saja. Tetapi dia juga haruslah mengetahui kemampuannya sendiri. Dan saran dia untuklah saat ini, memilih hidup baru itu adalah jalan terbaik. Apalagi untuk keluarga Wang memiliki dukungan yang begitu kuat, terutama untuklah perkumpulan Jingxuan, yang dimana mereka sudahlah tahu perkumpulan Jingxuan ini sangatlah besar dan kuat. Mereka berasal dari kekaisaran. Ujung-ujungnya, Lin Yun sendirilah yang akan mendapati masalah. Itulah yang dikhawatirkan oleh pengelola Tong. Namun, Lin Yun tetaplah keras kepala. Jika dia menganggap sebagai teman, maka beritahu dia sekarang keberadaan dari Wang Rong. Bahkan, Lin Yun sampailah bersujud di depannya. Hal ini membuat pengelola Tong sungguhlah tidak begitu tega. Sebelum dia memberitahunya, dia kembali bertanya mengapa dia haruslah melakukan semua ini. Lin Yun langsunglah menceritakan kalau dia mempunyai senior yang begitu sangatlah dia hormati. Dia terus-terusan menyelamatkan dirinya, membimbing dia menjadi lebih kuat, tetapi dia berakhir karena menyelamatkan dirinya. Dan dia sudahlah tahu siapa dalang di balik semua ini. Jadi ya bagaimana bisa dia berdiam diri begitu saja, sedangkan untuk pelakunya leha-leha dan menikmati hidupnya dengan begitu tenang. Dia tidak akanlah rela untuklah semua ini. Maka dari itu, dia akanlah terlibat dalam pembalasan ini juga. Lalu, Lin Yun memutarbalikkan pertanyaan kepada pengelola Tong. Jika dia berada di posisinya, apakah dia juga akanlah memulai jalan hidup baru atau melakukan hal yang sama seperti dirinya? Mendengar itu ya, pengelola Tong sama sekali tidak bisa menjawabnya. Dari pernyataan tersebutlah,
pengelola Tong akhirnya memutuskan memberitahu keberadaan dari Wang Rong yang saat ini tidak berada di keluarga Wang. Dia sedanglah berada di pavilion pedang Ling Xiao di perhimpunan Junzi. Yang perlu dia ingat untuklah saat ini, ada sebuah peraturan di pavilion pedang Ling Xiao kalau mereka tidaklah boleh menghabisi sesama rekan seperguruan. Namun, selagi dia menjelaskan, keberadaan dari Lin Yun sudahlah tidak berada di sana. Wah, menyadari itu, pengelola Tong hanya memberikan hormat kepada Lin Yun kalau dia harus bisa untuklah menjaga dirinya. Sementara untuk Wang Rong, dia menikmati hidupnya dengan begitu tenang. Yang ternyata, tugas awal dari Wang Rong yaitu menyingkirkan Xinji, dan dia mencoba untuklah menyerang kepada Lin Yun karena baginya Lin Yun adalah orang yang perlu diwaspadai terlebih dahulu. Maka dari itulah dia menyerangnya. Namun siapa sangka Xinji malah menahan serangan tersebut dan malah berakhir dengan begitu mengenaskan. Maka dengan begini artinya dia telah selesai dalam misinya yang memang awalnya kan untuk menyingkirkan Xinji. Dia juga sangatlah tidak sabar setelah memberitahu informasi ini kepada Yang Mulia Pangeran, apakah dia juga akanlah memberikan dirinya sebuah hadiah. Lalu terdengarlah suara teriakan beberapa penjaga yang mengerang kesakitan. Wang Rong langsung mempertanyakan sebenarnya ada apa di luar sana. Dia menganggap remeh suara tersebut dan menyuruh beberapa penjaganya untuk menyingkirkannya sekarang juga. Tetapi lama-kelamaan suaranya menjadi begitu hening dan beberapa penjaganya sama sekali tidaklah kembali ke hadapannya. Membuat Wang Rong menjadi begitu kesal, dia kira kalau penjaganya ini sedanglah bermain-main di luar sana. Dan ketika dia bangkit berdiri, dirinya dikejutkan dengan sosok dari Lin Yun yang telah berada di depan gerbang. Sembari membawa tubuh bawahannya. Alhasil, dirinya pun langsunglah ciut dan meminta penjaga yang tersisa untuk hentikan dia sekarang juga. Sayangnya, dua penjaga yang tersisa sama sekali tidaklah berdaya. Mereka berdua bukanlah tandingan Lin Yun untuk saat ini. Mata dari Lin Yun berubah menjadi warna merah. Dia juga langsunglah mengempaskan mereka berdua dengan begitu mudah. Wang Rong kembali memberikan peringatan. Kalau ini adalah pavilion pedang Ling Xiao, ada peraturan dia tidak boleh menghabisi sesama rekan seperguruan. Namun, peringatan tersebut sama sekali tidaklah berlaku di hadapannya. Kini, Wang Rong hanyalah seorang diri. Dia sudahlah ketar-ketir, badannya gemetar. Yang hanya bisa dia lakukan untuklah saat ini, yaitu mengancam kepada Lin Yun. Kalau dia ini adalah putra dari keluarga Wang. Dan juga bagian dari perkumpulan Qingxuan, serta dia adalah senior dari pavilion pedang Ling Xiao. Dia tidak bisa untuklah menghabisi nyawanya karena dia akanlah mendapati masalah besar. Tetapi semua kebanggaannya ini tidaklah dipedulikan oleh Lin Yun. Dia mengeluarkan aura berwarna merah, membuat Wang Rong langsunglah berteriak histeris. Tetapi tangannya langsunglah ditarik oleh Lin Yun, bahkan sampai dikretek abal-abal, dan dia pun dihantam berkali-kali. Tidak sampai di situ, Lin Yun juga langsunglah melempar keluar gerbang, membuat Wang Rong langsunglah bangkit berdiri, di mana dia akanlah pergi meninggalkan tempat ini untuklah meminta bantuan kepada tetua Baiting. Karena ya satu-satunya orang yang bisa untuk membantu dia saat ini adalah tetua Baiting. Sedangkan untuk Lin Yun, dia tetaplah santai melangkah sembari mengancam kepada Wang Rong. Kalau dia sama sekali tidak bisa untuklah melarikan diri. Dan janganlah pernah berharap kalau dia akanlah diselamatkan. Lalu, Lin Yun bergumam tentang Qin Yu atau Yang Mulia Pangeran. Kalau bidaknya telah dia mangsa, setelah bidaknya selesai dia mangsa, maka dia akanlah datang sendiri ke kerajaan untuklah memangsa Yang Mulia Qing Yun itu sendiri. Dan kita bersambung untuklah dilanjutkan part berikutnya, yaitu nggak tahu kapan lah ya, untuk Lin Yun waktunya benar-benar fleksibel guys. Jadi sedikit preview untuklah di part berikutnya.
Wang Long dikejar-kejar sampai ke alun-alun yang membuat para murid menjadi kebingungan. Tetapi tidak ada satupun murid yang berani untuklah menghalangi Lin Yun dalam mengejar Wang Rong. Dan pada akhirnya, satu jarum darah berhasil menembus kepala dari Wang Rong, yang berarti dia akanlah meninggal dunia. Dan datanglah tetua Baiting yang langsunglah menghukum Lin Yun karena dia telah menyerang sesama rekan seperguruan. Tapi Lin Yun sama sekali tidaklah peduli. Dia masa bodoh dan juga untuk tetua Baiting akanlah menerima resikonya karena dia terlibat dalam permasalahan ini semua. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.